Kami berempat berangkat dengan keyakinan yang sama, Gunung Butak hanyalah gunung. Hutan, jalur panjang, cuaca yang bisa diprediksi, dan risiko yang bisa dihitung dengan logika. Tidak ada satupun dari kami yang menganggap langkah ini akan menjadi awal dari perjalanan paling panjang dan paling kelam dalam hidup kami. Namaku Raffi. Saat itu aku menganggap pendakian ini sebagai pelarian. Bukan dari siapa-siapa, melainkan dari diriku sendiri. Ada kegelisahan yang tidak bisa kujelaskan, perasaan terjebak di kehidupan yang terasa sempit. Gunung selalu menjadi tempatku bernapas lebih lega, dan Butak tampak seperti jawaban yang tepat. Bayu berjalan di depanku pagi itu. Dialah yang paling berpengalaman, paling percaya diri. Setiap langkahnya mantap, seolah jalur apapun akan tunduk padanya. Dimas, dengan ransel yang terlalu penuh dan kamera kecil di tangannya, mencoba membuat segalanya terdengar ringan. Tertawa, bercanda, merekam momen, seperti sedang berlibur. Sementara Arga, berjalan paling belakang, jarang berbicara, dan sejak awal aku merasa ia membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Basecamp Gunung Butak pagi itu diselimuti kabut tipis. Udara dingin menempel di kulit, bukan menusuk, tapi menekan pelan. Seorang bapak tua duduk di meja kayu kecil, mencatat data pendaki. Wajahnya keras, seperti diukir oleh waktu dan kesunyian. Satu persatu nama kami ia tulis. Tangannya berhenti cukup lama saat sampai pada nama terakhir. 4 orang, gumamnya, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Iya, Pak, jawab Bayu. Bapak itu menutup bukunya, lalu menatap kami lama. Terlalu lama untuk ukuran percakapan biasa. Tatapannya tidak mengancam, tapi membuat tengkukku merinding. Kalau di hutan ini, katanya pelan, kalian dengar suara dipanggil, jangan pernah jawab. Dimas terkekeh kecil. Iya, Pak. Dan satu lagi, lanjutnya, suaranya sedikit lebih rendah. Kalau merasa jalur berputar-putar, berhenti. Jangan dilawan. Aku mengangguk. Meski dalam hati menganggapnya sebagai nasihat standar yang selalu muncul di gunung manapun. Namun saat bapak itu menambahkan kalimat terakhir, aku merasakan sesuatu mengendap di dada. Tidak semua yang naik ke Butak, diizinkan turun. Kami berangkat tanpa menoleh lagi. Langkah pertama di jalur pendakian terasa normal. Tanah lembab, daun-daun kering berderak di bawah sepatu, aroma tanah hutan yang menenangkan. Sinar matahari masih bisa menembus sela-sela pepohonan, menciptakan bercak cahaya yang bergerak mengikuti angin. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Bayu sesekali mengecek peta dan kompas. Dimas sibuk merekam, sesekali melempar komentar konyol. Arga tetap diam. Aman, kan? Tanyaku pada Arga saat kami berhenti minum. Ia menatap ke arah hutan, bukan ke arahku. Kamu nggak ngerasa sunyi? Aku menajamkan pendengaran. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Hanya langkah kami sendiri. Mungkin masih pagi, jawabku. Arga tidak membalas. Ia kembali berjalan. Menjelang siang, kabut mulai turun. Awalnya tipis, lalu perlahan menebal. Jalur yang tadi jelas mulai samar. Bayu berhenti. Ini cepat banget, gumamnya. Ia mengeluarkan kompas. Jarumnya bergetar, berputar setengah lingkaran, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian berputar lagi. Kompasnya error? Tanya Dimas. Bayu menggeleng. Nggak seharusnya. Kami melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih lambat. Pepohonan di sekitar terasa semakin rapat. Semua tampak serupa. Tidak ada penanda yang benar-benar bisa kami ingat. Kami mendirikan tenda sore itu di sebuah area datar yang terasa kosong. Tidak ada aliran air, tidak ada suara hewan. Terlalu hening. Saat malam turun, kesunyian berubah menjadi sesuatu yang menekan. Api kompor menyala kecil, nyaris tidak mampu menghangatkan suasana. Dimas yang biasanya cerewet, kali ini lebih banyak diam. Kalian dengar nggak? Katanya tiba-tiba. Mendengar apa? Tanya Bayu. Kami terdiam. Dari luar tenda, terdengar suara langkah. Pelan. Mengitari. Tidak tergesa, tidak ragu. Paling cuma hewan, kataku, meski dadaku terasa sesak. Langkah itu berhenti tepat di sisi tenda,
lalu menghilang. Tidak ada suara menjauh. Hanya lenyap. Malam itu aku bermimpi berjalan sendirian di jalur yang sama. Kabut begitu tebal sampai aku tidak bisa melihat kakiku sendiri. Di depan, ada seseorang berdiri membelakangiku. Saat aku memanggil, ia berbalik. Wajahnya kosong. Tidak ada mata. Tidak ada mulut. Aku terbangun dengan napas tersengal. Hari kedua, jalur terasa berubah. Bukan secara fisik, tapi perasaan. Setiap langkah seperti menembus udara yang lebih berat. Arga beberapa kali berhenti dan menoleh ke belakang. "Kamu yakin kita nggak diikutin?" tanyanya tiba-tiba. "Diikutin siapa?" Dimas tertawa kaku. Arga tidak menjawab. Kami menemukan sebuah pohon besar yang dililit kain hitam lusuh. Di bawahnya, batu datar dengan bekas arang dan sisa bunga kering. "Kayaknya tempat ritual," kata Bayu singkat. "Lewatin aja." Saat kami melangkah pergi, Arga tertinggal. Ia berdiri tepat di depan pohon itu. "Arga," panggilku. Ia menoleh perlahan. "Ada yang ngomong?" Aku mendekat. "Nggak ada siapa-siapa." "Bukan ke aku," katanya pelan. "Ke gunung." Kami menariknya pergi. Sejak saat itu, perasaan tidak enak semakin kuat. Sore hari, Bayu berhenti lagi. "Ini nggak benar," katanya. "Harusnya kita sudah sampai titik A, tapi malah balik ke arah yang sama." Aku melihat sekeliling. Sebuah batu besar dengan bentuk aneh. Aku yakin pernah melihatnya pagi tadi. "Kita muter?" tanyaku. Bayu tidak menjawab. Malam kedua lebih buruk. Angin membawa suara seperti bisikan, tidak jelas, tapi terasa dekat. Saat aku setengah tertidur, terdengar suara memanggil namaku. "Raffi." Aku teringat pesan di base camp. Aku menutup mata, menahan diri untuk tidak menjawab. "Raffi." Suara itu lebih dekat. Dari luar tenda. Aku mengintip. Ada bayangan berdiri. Tinggi. Diam. Tidak bergerak meski angin bertiup. Aku membangunkan Bayu. Wajahnya pucat saat melihat keluar. "Semua tetap di dalam," bisiknya. Bayangan itu berdiri lama, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Kami tidak tidur sampai pagi. Saat matahari terbit, tidak ada jalur jelas di depan kami. Hutan seolah menutup diri. Disitulah aku sadar, ini bukan sekadar tersesat. Gunung Butak tidak menolak kami dengan kekerasan. Ia menerima kami, lalu perlahan menahan kami. Dan ini baru permulaan. Pagi hari ketiga datang tanpa kelegaan. Matahari memang terbit, cahayanya menembus sela-sela pepohonan, tetapi tidak membawa rasa hangat. Udara tetap dingin, dan kabut tidak sepenuhnya pergi. Ia hanya naik sedikit, menggantung di antara batang-batang pohon seperti asap tipis yang enggan menghilang. Kami duduk melingkar di depan tenda, diam. Tidak ada yang benar-benar ingin berbicara tentang kejadian semalam. Bayu memeriksa peta lagi, menggeser jarinya mengikuti jalur yang seharusnya sudah kami lewati. "Kalau hitungan waktunya benar," katanya akhirnya, "kita harusnya sudah dekat pos berikutnya." "Kalau," ulang Dimas pelan. Bayu menatapnya, lalu menghela napas. "Iya, kalau." Arga tidak ikut duduk. Ia berdiri agak menjauh, menatap ke arah hutan dengan wajah tegang. "Ada apa lagi?" tanyaku. "Pohonnya beda," jawabnya singkat. Aku mengikuti arah pandangannya. Pohon-pohon itu tampak sama seperti kemarin. Tinggi, rapat, akar menjalar ke tanah. Tapi setelah diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang mengganggu. Beberapa batang pohon tampak memiliki bekas goresan vertikal, seperti bekas kuku besar, tapi terlalu rapi untuk disebut alami. "Kemarin gak ada ini," lanjut Arga. Bayu mendekat, menyentuh salah satu bekas goresan itu. "Bisa jadi bekas parang pendaki lain." "Tapi ini tinggi," sahut Dimas. "Di atas kepala." Tidak ada yang menimpali. Kami memutuskan melanjutkan perjalanan dengan arah yang menurut Bayu paling masuk akal. Namun sejak 1 jam pertama berjalan, aku mulai merasakan hal yang sama seperti Arga. Perasaan bahwa kami tidak benar-benar berpindah tempat. Beberapa kali aku merasa deja vu. Sebuah akar pohon yang membentuk lengkungan seperti gerbang. Batu kecil berbentuk segitiga.
Tanah miring ke kiri lalu datar. Semua terasa pernah kami lewati. Bayu, kataku akhirnya, kita muter lagi nggak? Bayu berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, lalu ke belakang, lalu ke peta di tangannya. Kita lurus, katanya, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Menjelang siang, kami menemukan aliran air kecil. Sungai sempit, dangkal, tapi airnya jernih. Itu satu-satunya hal yang terasa normal sejak kemarin. Kita istirahat di sini, ujar Bayu. Saat kami mengisi botol, Dimas tiba-tiba berhenti bergerak. Kalian dengar itu? Tanyanya. Aku menajamkan pendengaran. Di sela suara air, terdengar sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seperti suara orang berbicara. Jauh. Tidak jelas kata-katanya, tapi intonasinya seperti percakapan santai. Pendaki lain? Tanyaku. Bayu menggeleng. Nggak mungkin sejauh ini. Suara itu tiba-tiba berhenti, seolah menyadari keberadaan kami. Hening kembali turun. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang tertawa kali ini. Setelah istirahat, jalur justru semakin membingungkan. Tanah yang kami lewati terasa lebih lembab, hampir berlumpur. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari makin sulit masuk. Waktu terasa aneh. Jam di tanganku menunjukkan pukul 2 siang. Tapi rasanya kami sudah berjalan jauh lebih lama. Arga berjalan semakin lambat. Napasnya berat. Kamu kenapa? Tanyaku. Aku ngerasa, ia berhenti, menelan ludah. Seperti ada yang ngitung langkah kita. Aku merinding. Ngitung? Iya. Setiap kita berhenti, rasanya ada yang ikut berhenti. Aku ingin menertawakan itu, tapi tidak bisa. Perasaanku mengatakan hal yang sama. Sore itu, kami kembali memutuskan berhenti lebih cepat. Kali ini bukan karena lelah, tapi karena tidak ada yang berani melanjutkan saat cahaya mulai redup. Kami menemukan area datar yang dikelilingi pohon-pohon tinggi seperti dinding. Tempat ini nggak enak, kata Dimas pelan. Yang lain juga sama, jawab Bayu. Malam ketiga adalah malam pertama kami benar-benar merasakan ketakutan. Bukan panik, tapi ketakutan yang dingin dan pelan, seperti merayap dari kaki ke kepala. Saat kami sudah di dalam tenda, terdengar suara langkah lagi. Tapi kali ini tidak mengitari. Ia berhenti tepat di depan. Lalu suara napas. Berat, dalam. Seolah ada sesuatu berdiri sangat dekat dengan kain tenda, menghirup udara yang sama dengan kami. Arga menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Dimas memejamkan mata. Bayu menggenggam pisau lipatnya, meski aku tahu pisau itu tidak akan berguna untuk apapun yang ada di luar sana. Suara napas itu bertahan lama. Terlalu lama untuk disebut kebetulan. Lalu terdengar suara lain. Pulang. Suaranya serak. Tidak jelas dari mana asalnya. Bisa dari kanan, bisa dari atas. Tidak ada yang menjawab. Pulang. Kata itu diulang, kali ini lebih pelan, lebih dekat. Aku menutup mata, membaca doa sekenanya. Jantungku berdegup keras sampai aku takut suaranya terdengar keluar tenda. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Tidak ada langkah menjauh. Tidak ada apa-apa. Hanya hening. Kami tidak tidur malam itu. Keesokan paginya, kami menemukan jejak di sekitar tenda. Bukan jejak kaki manusia. Terlalu besar. Terlalu dalam. Bentuknya tidak jelas. Seperti kaki tapi tidak sempurna. Ini apa? Tanya Dimas dengan suara gemetar. Bayu berjongkok, menatap lama. Aku nggak tahu. Untuk pertama kalinya, Bayu mengucapkan kalimat yang membuatku benar-benar takut. Kita mungkin nggak sendirian di jalur ini. Hari keempat berjalan tanpa arah yang jelas. Bayu mencoba mengikuti aliran air, berharap bisa menemukan jalur turun. Namun sungai kecil itu berakhir di tanah buntu, seolah ditelan hutan. Sore hari, kami menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah tumpukan batu. Disusun rapi. Di atasnya, tergantung kain merah pudar. Ini bukan tanda pendaki, kata Bayu. Arga menatap kain itu lama. Ini tanda batas. Batas apa? Tanyaku. Batas yang gak boleh dilewati,
jawabnya lirih. Namun anehnya, jalur satu-satunya justru melewati tempat itu. Kami berdiri lama, ragu. Akhirnya Bayu melangkah duluan. Satu persatu kami menyusul. Saat kakiku melewati tumpukan batu itu, dadaku terasa sesak, seperti melewati ambang pintu yang tidak seharusnya dibuka. Tidak lama setelah itu, hutan berubah. Udara terasa lebih dingin. Kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Pepohonan terasa lebih tua, lebih gelap. Aku yakin, kata Bayu pelan, kita sudah keluar jalur. Aku menatap sekeliling. Tidak ada satupun penanda yang ku kenal. Tidak ada jalur jelas. Tidak ada arah pasti. Saat itulah aku sadar. Kami tidak hanya tersesat secara fisik. Kami telah memasuki bagian Gunung Butak yang tidak tercatat di peta. Dan entah mengapa, aku merasa gunung ini mulai benar-benar memperhatikan kami. Hari kelima di Gunung Butak dimulai dengan kebingungan yang lebih sunyi daripada ketakutan. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Hanya perasaan bahwa sesuatu telah bergeser, dan kami terlambat menyadarinya. Kami bangun dengan tubuh kaku. Api unggun malam sebelumnya sudah padam, menyisakan arang basah yang berbau getir. Kabut tidak lagi sekadar menggantung, ia seperti menyatu dengan tanah, menutupi mata kaki kami setiap kali melangkah. Pagi seharusnya membawa arah dan harapan, tapi pagi itu terasa seperti pengulangan malam. Bayu membuka peta lagi, meski kami semua tahu kertas itu sudah kehilangan makna. Ia tetap membentangkannya, seperti orang berdoa dengan bahasa yang tak lagi dipahami. Kalau kita terus ke timur, katanya pelan, harusnya ketemu jalur air besar. Harusnya, Dimas mengulang dengan senyum tipis, tanpa humor. Arga tidak menanggapi. Ia berdiri mematung, menatap sebuah pohon besar di hadapannya. Pohon itu berbeda. Batangnya sangat lebar, kulitnya gelap, dan di permukaannya ada bekas pahatan kasar membentuk garis melingkar, seolah seseorang pernah menandainya dengan sengaja. Ada apa? Tanyaku. Arga mendekat ke pohon itu, menempelkan telapak tangannya ke batang. Pohon ini bukan baru. Jelas bukan, sahut Dimas. Maksudku, lanjut Arga, dia ingat. Kami terdiam. Kalimat itu tidak terdengar seperti kiasan. Bayu berdeham. Kita jalan. Kami meninggalkan pohon itu, tapi sejak saat itu aku merasakan hal aneh. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di sana, dan sesuatu yang lain ikut bersama kami. Perjalanan hari itu terasa jauh lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Jam tangan kami tidak lagi bisa dipercaya. Kadang bergerak terlalu cepat, kadang berhenti tanpa alasan. Bayu memutuskan untuk tidak lagi menyebut waktu. Acuan kita cuma matahari, katanya. Masalahnya, matahari jarang terlihat. Di tengah perjalanan, kami menemukan sesuatu yang membuat kami berhenti serempak. Sebuah jalur tanah terbuka, rapi, seolah sering dilalui. Namun tidak ada bekas sepatu modern. Yang ada justru bekas telapak kaki, telanjang, besar, dalam, dan mengarah ke dalam hutan. Ini baru, bisik Dimas. Bayu mengangguk. Dan bukan pendaki. Kami memutuskan untuk tidak mengikuti jejak itu, tapi semakin kami menjauh, semakin sering kami menemukannya kembali, seolah jalur apapun yang kami pilih akan berakhir di tempat yang sama. Sore hari, hujan turun tanpa peringatan. Bukan hujan deras, tapi hujan tipis yang dingin dan lama. Tenda kami basah. Tubuh kami menggigil, api sulit menyala. Di tengah hujan, Arga tiba-tiba berdiri dan melangkah menjauh dari tenda. Arga, teriakku. Ia tidak menoleh. Aku mengejarnya, menarik lengannya. Kulitnya dingin. Ada yang nunggu, katanya datar. Siapa? Yang punya tempat ini. Bayu dan Dimas menyusul, memaksa Arga kembali ke tenda. Malam itu, hujan tidak berhenti. Dan bersama hujan, suara-suara datang. Bukan langkah, bukan napas, tapi bisikan. Banyak, bertumpuk. Tidak jelas bahasanya, tapi nadanya seperti orang berunding. Aku menutup telinga, tapi suara itu seolah datang dari dalam kepala. Raffi. Namaku disebut lagi. Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak.
Aku hanya menggenggam tas dan menahan diri agar tidak menangis. Pagi hari ke-6 datang dengan penemuan yang membuat kami benar-benar kehilangan arah. Tenda kami bergeser. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuat kami bingung. Pohon yang kemarin berada di sebelah kanan kini ada di belakang. Batu yang menjadi patokan hilang. Kita dipindahin? Dimas bertanya dengan suara nyaris tidak terdengar. Bayu tidak menjawab. Ia berjongkok, menatap tanah. Ini bukan jalur kita kemarin, katanya akhirnya. Kami memutuskan berjalan mengikuti arah menurun, berharap bisa menemukan lembah atau aliran air besar. Namun yang kami temukan justru sebuah area terbuka luas, seperti padang rumput, tapi rumputnya tinggi dan pucat. Di tengahnya berdiri beberapa batu besar tersusun melingkar. Ini, tempat apa? Tanyaku. Tidak ada yang menjawab. Saat kami melangkah masuk, udara berubah. Lebih hangat, lebih berat. Seperti berada di ruangan tertutup. Arga berhenti di tepi lingkaran batu. Aku nggak boleh masuk. Kenapa? Tanya Bayu. Mereka nggak mau aku di situ. Siapa mereka? Dimas mulai kehilangan kesabaran. Arga menoleh, matanya merah. Yang tinggal. Kami memaksa Arga masuk bersama kami. Saat itulah aku merasakan tekanan di dada, seperti ada tangan tak terlihat menahan napas. Dimas jatuh berlutut, terengah-engah. Bayu menariknya keluar dari lingkaran batu. Begitu kami semua keluar, tekanan itu hilang. Tidak ada yang berani masuk lagi. Kami bermalam di tepi padang itu. Malamnya, kami melihat cahaya. Api unggun, di tengah padang, tepat di lingkaran batu itu. Api kecil, stabil, seperti dinyalakan oleh tangan berpengalaman. Orang, bisik Dimas. Kami menunggu. Tidak ada sosok yang muncul. Hanya api. Tiba-tiba, dari arah api, terdengar suara tertawa pelan. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa orang yang sudah lama menunggu. Kami mematikan lampu dan berdiam diri sampai pagi. Hari ke-7, kami menyadari sesuatu yang membuat tenggorokan kering. Persediaan makanan kami berkurang terlalu cepat. Jatah yang seharusnya cukup untuk 2 hari terasa habis dalam 1 hari. Tidak ada yang merasa makan lebih banyak. Waktunya yang aneh, kata Bayu, atau kami yang aneh. Saat itu aku mulai memahami satu hal. Gunung ini tidak mengusir kami. Ia menahan kami dengan cara halus. Membuat kami berjalan, makan, tidur, dan berpikir, sesuai dengan kehendaknya. Dan yang paling menakutkan, kami belum tahu apa yang ia inginkan dari kami. Orientasi seharusnya menjadi tahap pengenalan. Tapi di Gunung Butak, orientasi adalah tahap ketika gunung mengenal kami terlebih dahulu. Dan ia sepertinya tertarik. Hari ke-8 menjadi hari pertama ketika kami benar-benar menghitung hari dengan suara keras. Bukan karena ingin disiplin, tetapi karena takut kehilangan pegangan pada waktu. Bayu menggoreskan angka 8 di batang kayu dengan ujung pisau lipatnya. Goresan itu tampak kasar, tidak rapi, dan entah mengapa terlihat seperti bekas luka. Aku nggak mau kita lupa, katanya. Aku mengangguk. Dimas menatap angka itu lama, lalu memalingkan wajahnya. Arga tidak memperhatikan sama sekali. Sejak 2 hari terakhir, ia semakin jarang bicara, tapi semakin sering menatap ke arah hutan seolah menunggu sesuatu. Pagi itu, kami memutuskan untuk mengubah strategi. Jika sebelumnya kami terus mencoba berjalan mengikuti insting Bayu, kini kami sepakat membuat satu titik sebagai pusat. Kami menamai tempat itu titik diam. Sebuah area kecil di antara 2 pohon besar dengan akar menjalar seperti pagar alami. Di sanalah kami menyimpan sebagian logistik, menandai pohon, dan berencana menjelajah dengan radius terbatas. Kita jangan jalan jauh-jauh, kata Bayu. Kalau muter lagi, setidaknya kita bisa balik. Rencana itu terdengar masuk akal, bahkan terasa cerdas. Dan untuk beberapa jam pertama, ia bekerja. Aku, Bayu, dan Dimas menyusuri jalur ke arah utara dari titik diam. Arga tinggal di tenda. Alasannya sederhana, ia merasa pusing. Namun sebelum berpisah, ia menatap kami satu persatu. Kalau dengar suara yang nyuruh belok, katanya pelan, jangan diikuti. Kami mengangguk, meski tidak sepenuhnya memahami maksudnya.
Jalur utara awalnya menjanjikan. Tanah sedikit lebih padat, pepohonan tidak terlalu rapat. Bahkan kami menemukan bekas pita plastik yang biasanya digunakan sebagai penanda jalur. Pendaki lain, kata Dimas dengan nada lega. Kami mengikuti pita itu dengan hati-hati. Namun semakin jauh kami melangkah, pita-pita itu justru semakin sering, terlalu sering. Di setiap batang pohon, di setiap belokan, bahkan di pohon yang berdiri di tengah jalur. Ini kebanyakan, gumam Bayu. Dan yang paling aneh, semua pita itu tampak usang, pudar, seolah sudah berumur puluhan tahun. Kami memutuskan berhenti dan kembali. Tapi saat berbalik, pita-pita itu hilang. Tidak satu pun terlihat di jalur yang barusan kami lewati. Kita salah lihat? Tanya Dimas, suaranya gemetar. Bayu tidak menjawab. Ia hanya mempercepat langkah. Saat kami kembali ke titik diam, matahari sudah condong ke barat. Tapi sesuatu terasa janggal. Posisi bayangan tidak sesuai dengan arah datang kami. Bayu, kataku pelan. Ia berhenti. Wajahnya berubah. Titik diam, tidak ada. Dua pohon besar itu masih ada, tapi akar yang kami jadikan penanda menghilang. Tenda tidak terlihat. Jejak kaki kami lenyap. Ini bukan tempatnya, bisik Dimas. Kami berputar-putar panik, memanggil Arga. Tidak ada jawaban. Saat akhirnya kami menemukan tenda, malam hampir turun. Arga duduk di dalamnya, diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Kalian kemana aja? Tanyanya. Kita, nyari jalur, jawab Bayu ragu. Arga menatap kami satu persatu. Kalian lama banget. Menurut perhitungan kami pergi tidak lebih dari 4 jam. Tapi menurut Arga, kami pergi hampir seharian penuh. Malam itu, Arga mulai bercerita tanpa diminta. Ada yang datang tadi, katanya. Aku merasakan tengkukku merinding. Datang kemana? Kesini, jawabnya sambil menunjuk tanah di depan tenda. Mereka duduk, nunggu. Siapa? Tanya Dimas. Yang jaga, katanya singkat. Kami tidak memaksa penjelasan. Kami terlalu lelah, terlalu bingung. Hari ke-9 dan ke-10 berlalu tanpa kemajuan. Setiap arah yang kami coba selalu berakhir di tempat yang sama, atau tempat yang mirip. Bayu mulai kehilangan kepercayaan pada peta. Dimas berhenti merekam. Kameranya mati, dan ia tidak berusaha menyalakannya lagi. Persediaan kami mulai menyusut lebih cepat dari seharusnya. Makanan kering terasa tidak mengenyangkan. Air terasa pahit meski direbus. Tubuh kami mulai kurus. Pada malam ke-10, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Sudah lama. Suaranya datang dari berbagai arah. Bukan satu, tapi banyak. Kami berpelukan di dalam tenda, membaca doa seadanya. Arga duduk bersila, matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan. Entah doa apa yang ia baca. Saat suara itu berhenti, Arga membuka mata. Mereka bilang kita boleh pergi, katanya. Harapan langsung menyala. Tapi, tanya Bayu. Tapi nggak semuanya, jawab Arga lirih. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Hari ke-11, kami menemukan sesuatu yang membuat lututku lemas. Sebuah jejak sepatu. Modern. Ukurannya mirip punyaku. Tapaknya masih jelas di tanah basah. Ada orang, kataku. Kami mengikuti jejak itu dengan penuh harap. Jejak itu membawa kami ke sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri satu tenda reot, kainnya sobek, warnanya pudar. Ini, tenda lama, kata Bayu. Di dalamnya, tidak ada siapa-siapa. Hanya tas kosong, panci berkarat, dan sehelai jaket dengan logo komunitas pendaki yang sudah tidak kami kenal. Di tanah, ada tulisan yang digoreskan dengan benda tajam. Jangan ikuti suara. Tulisan itu membuat kakiku gemetar. Dimas terduduk. Berarti, ada orang sebelum kita. Bayu mengangguk. Dan mereka nggak keluar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu mengucapkan kalimat yang selama ini kami hindari. Kita mungkin akan lama di sini. Tidak ada yang membantah. Di kejauhan, dari balik kabut, terdengar suara langkah. Banyak, teratur. Seolah ada rombongan berjalan di hutan,
mengitari kami tanpa terlihat. Aku menatap langit yang tertutup kabut, dan untuk pertama kalinya sejak mendaki, aku tidak berdoa untuk segera turun. Aku hanya berdoa agar kami tidak lupa siapa kami sebenarnya. Karena di Gunung Butak, lupa adalah awal dari menyerah. Dan orientasi kami berakhir di sana. Di titik ketika kami sadar, gunung ini tidak lagi sekadar tempat. Ia telah menjadi penjaga waktu, dan kami adalah tamu yang belum diizinkan pulang. Hari ke-12 menjadi hari pertama ketika harapan tidak lagi datang secara alami. Kami tidak bangun dengan rencana, tidak juga dengan semangat. Kami bangun karena tubuh memaksa kami membuka mata. Dingin menempel di tulang, perut kosong terasa lebih nyeri daripada luka. Bayu tetap mencoba bersikap seperti pemimpin. Ia membagi sisa makanan dengan hitungan ketat, bahkan memotong jatah dirinya sendiri agar terlihat adil. Tapi kami semua bisa melihat perubahan di wajahnya. Matanya cekung, garis tegas di wajahnya melembut oleh kelelahan. Kita nggak bisa diam terus, katanya pagi itu. Kalau nunggu, kita habis. Arah kemana? Tanya Dimas pelan. Bayu terdiam. Itulah pertama kalinya ia tidak punya jawaban. Kami memutuskan bergerak ke arah yang terasa paling terbuka. Bukan berdasarkan peta, bukan kompas, hanya berdasarkan insting paling primitif, mencari cahaya. Hutan di sekitar kami terasa lebih gelap dari sebelumnya. Kanopi pepohonan menutup rapat, seolah sengaja tidak memberi celah bagi matahari. Langkah kami pelan. Terlalu pelan untuk disebut pendakian, terlalu cepat untuk disebut bertahan. Arga berjalan paling depan hari itu. Tidak ada yang memintanya, tapi Bayu membiarkannya. Sejak beberapa hari terakhir, Arga tampak lebih selaras dengan hutan ini, dan itu membuat kami sekaligus berharap dan takut. Ada yang ngikut, kata Arga tiba-tiba, tanpa menoleh. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Di mana? Belakang, jawabnya singkat. Jauh, tapi konsisten. Kami tidak menoleh. Tidak satu pun dari kami berani. Menjelang siang, hujan turun lagi. Hujan butak bukan hujan yang deras dan cepat, tapi hujan yang sabar. Ia turun perlahan, meresap ke tanah, membuat segalanya basah dan dingin tanpa memberi kesempatan kering. Tenda kami sudah lembab, pakaian mulai berbau, dan kulit kami mulai menunjukkan bercak-bercak aneh. Dimas mulai batuk sejak pagi. Batuk kering, tapi dalam. Setiap kali ia batuk, wajahnya memerah. Kita harus cari tempat lebih kering, kataku. Kering di mana? Dimas tersenyum pahit. Kami menemukan ceruk kecil di antara dua batu besar. Tidak ideal, tapi cukup untuk berlindung dari hujan. Saat kami duduk, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Suara hutan berubah. Tidak ada lagi suara angin di daun. Tidak ada gemerisik hewan kecil. Yang ada hanya suara hujan, dan sesuatu seperti detak pelan, berirama, entah dari mana. Kalian dengar itu? Bisikku. Bayu mengangguk perlahan. Seperti napas. Detak itu berhenti saat kami diam. Muncul lagi saat kami bergerak. Seolah hutan ini bernapas mengikuti kami. Hari ke-14, Bayu mulai membuat tanda di tubuhnya sendiri. Dengan ujung pisau, ia menggoreskan garis kecil di lengan, satu garis untuk satu hari. Aku nggak mau kita kehilangan hitungan, katanya. Arga menatapnya lama. Hitungan di sini beda. Waktu tetap waktu, Bayu membalas, sedikit keras. Arga tidak menjawab. Hari ke-16, kami menemukan buah hutan. Kecil, berwarna merah gelap. Dimas yang pertama melihatnya. Ini bisa dimakan, katanya ragu. Aku pernah lihat. Bayu melarang. Kita nggak tahu. Namun rasa lapar lebih kuat dari logika. Dimas memakan satu. Menunggu. Tidak terjadi apa-apa. Kami ikut makan, sedikit, hati-hati. Malamnya, Dimas demam. Tubuhnya panas, matanya kosong. Ia menggigil meski tubuhnya panas. Dalam mengigau, ia berbicara. Mereka nyanyi, gumamnya. Malam-malam mereka nyanyi. Apa yang kamu dengar, Mas? Tanyaku sambil memegangi bahunya. Nama kita, katanya. Satu-satu. Kami bergantian menjaga Dimas.
Arga duduk paling dekat dengannya, membaca sesuatu dalam hati. Bayu menatap api unggun kecil tanpa berkedip. Aku salah, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Salah apa? Bawa kalian ke sini? Tidak ada yang menimpali. Kalimat itu terlalu berat untuk ditolak. Hari ke-18, Dimas tidak bisa berjalan jauh. Kami terpaksa melambat. Setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Kami mulai meninggalkan barang-barang, peralatan cadangan, pakaian, bahkan kamera Dimas. Hutan menelan semuanya tanpa suara. Pada sore hari, kami melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di antara pepohonan, berdiri 4 sosok. Diam. Tidak bergerak. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jangan lihat lama-lama, bisik Arga. Tapi sudah terlambat. Salah satu sosok itu mengangkat tangan, melambai pelan. Bayu, katanya. Suaranya, suara Bayu sendiri. Bayu gemetar. Itu bukan aku. Sosok itu tersenyum. Wajahnya mirip Bayu, tapi matanya hitam pekat, tanpa putih. Kami mundur perlahan. Sosok-sosok itu tidak mengejar. Mereka hanya berdiri, mengawasi. Malam itu, kami tidak menyalakan api. Gelap menelan kami sepenuhnya. Dalam gelap, aku merasakan sesuatu duduk di dekatku. Tidak menyentuh. Hanya ada. Aku capek, bisik Dimas. Aku menggenggam tangannya. Tahan. Aku pengen pulang. Tidak ada jawaban untuk itu. Hari ke-20, Bayu jatuh. Kakinya terperosok di tanah berlumpur, pergelangannya terkilir. Ia tidak bisa berjalan normal. Pemimpin kami runtuh secara fisik, dan itu menghantam mental kami lebih keras daripada apapun. Kalian lanjut, katanya. Cari jalan. Aku menggeleng keras. Gak ada yang ditinggal. Arga menatap Bayu. Gunung gak suka kalau ada yang ditinggal. Kalimat itu lebih menakutkan daripada saran Bayu. Kami membuat tandu darurat. Bergerak semakin lambat. Hutan terasa semakin sempit, seolah mendekat. Hari ke-23, suara itu datang lagi. Sudah cukup. Datang dari segala arah. Bukan bisikan. Bukan teriakan. Pernyataan. Apa yang cukup? Teriakku, tanpa sadar. Arga menoleh tajam. Jangan jawab. Terlambat. Hening jatuh, berat, menekan telinga kami sampai sakit. Lalu suara itu kembali, lebih dekat. Pilih. Kami saling pandang. Tidak ada yang bicara. Kalau mau pulang, lanjut suara itu, harus ada yang tinggal. Aku merasakan dunia runtuh di dadaku. Bayu menutup mata. Dimas menangis tertahan. Arga berdiri, menatap ke dalam hutan. Aku tahu ini baru awal, katanya pelan. Komplikasi pertama. Aku tidak tahu apa arti kata itu saat itu. Tapi aku tahu satu hal. Gunung Butak tidak lagi sekadar menguji kami. Ia mulai menawar. Dan setiap tawaran di tempat ini selalu punya harga yang tidak sanggup dibayar manusia. Setelah suara itu menawarkan pilihan, kami tidak langsung bergerak. Tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Hutan seakan menunggu keputusan kami, menahan napas bersama kami. Bahkan angin pun berhenti. Sunyi yang tercipta bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang penuh harap. Seperti seseorang menunggu jawaban dari pertanyaan yang sudah ia ketahui. Kita nggak perlu jawab apapun, kata Bayu akhirnya, suaranya lemah tapi tegas. Kita jalan. Kami bergerak perlahan, menyeret langkah, menahan rasa takut yang merayap seperti dingin dari tanah. Tidak ada suara mengejar. Tidak ada teriakan. Namun aku bisa merasakan sesuatu mengikuti, bukan dengan kaki, tapi dengan niat. Hari ke-24 berlalu tanpa kejadian besar, tapi justru itulah yang membuatnya terasa menakutkan. Tidak ada teror, tidak ada penampakan. Hanya kelelahan yang semakin dalam. Dimas semakin sering berhenti, napasnya pendek. Bayu berjalan terpincang, wajahnya pucat. Arga tetap berjalan lurus, seolah tahu kemana harus melangkah, meski ia tidak pernah mengatakan arah. Malam hari, saat kami beristirahat, Dimas tiba-tiba berbicara. Kalau ada cara satu orang bisa nyelamatin yang lain, katanya,
menatap api kecil di depan kami. Apa itu salah? Bayu menoleh tajam. Jangan mulai. Aku cuma nanya. Dimas membela diri, tapi suaranya bergetar. Aku tidak ikut bicara. Pertanyaan itu terlalu dekat dengan pikiran yang berusaha kutekan sejak kemarin. Arga menghela napas panjang. Gunung gak minta korban. Gunung minta keikhlasan. Bedanya apa? Dimas bertanya. Korban diambil. Keikhlasan diserahkan, jawab Arga. Tidak ada yang merasa lega mendengarnya. Hari ke-26, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Kami terpaksa berteduh di bawah pohon besar yang akarnya mencuat seperti dinding. Air mengalir di sekitar kami, membawa tanah dan daun kering. Dalam hujan itu, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku. Di sela hujan, berdiri seorang laki-laki. Pakaiannya seperti pendaki, tapi terlalu bersih. Tidak basah, tidak kotor. Ia berdiri beberapa meter dari kami, tersenyum. Kalian salah arah, katanya ramah. Dimas berdiri spontan. Mas, dari mana? Bayu menarik lengannya. Jangan dekat. Laki-laki itu tertawa kecil. Tenang aja, aku cuma mau bantu. Jalur turun ada di sana. Ia menunjuk ke arah yang berlawanan dengan arah kami datang. Apa namamu? Tanyaku. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi. Kalian gak perlu tahu. Arga berdiri, menatap sosok itu tajam. Kamu gak punya bau. Senyum laki-laki itu memudar. Hujan seolah menembus tubuhnya tanpa membasahi. Kalau kalian gak mau dibantu, katanya dingin, jangan menyesal. Ia melangkah mundur, lalu menghilang begitu saja, seperti kabut ditelan kabut. Setelah itu, Dimas gemetar. Itu bukan manusia, kan? Bayu tidak menjawab, tapi wajahnya mengatakan iya. Hari ke-28, Bayu tidak bisa berjalan sama sekali. Pergelangan kakinya membengkak parah. Kami berhenti di sebuah area datar kecil, dikelilingi pohon-pohon tua. Tidak ada pilihan lain selain menetap sementara. Kami membuat bivak seadanya. Arga mencari daun-daun lebar untuk alas. Aku dan Dimas mencoba membuat api, tapi kayu terlalu basah. Malam itu, Bayu demam. Ia mengigau, menyebut nama istrinya, menyebut rumahnya. Maaf, gumamnya. Aku mau pulang. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar bisa kehilangan salah satu dari kami. Hari ke-30, suara itu kembali. Lebih lembut dari sebelumnya. Kalian capek, katanya. Aku tahu. Kali ini tidak ada ketakutan mendadak. Hanya rasa lelah yang luar biasa. Ada jalan, lanjut suara itu. Tapi tidak untuk semua. Dimas menutup telinganya. Aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Berhenti, teriakku. Kami nggak mau dengar. Suara itu tertawa pelan. Kalian sudah mendengar. Arga berdiri, menatap ke arah suara. Kami nggak milih hari ini. Hening kembali turun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang berulang. Makanan hampir habis. Tubuh kami semakin kurus. Kulit kami mulai mengelupas. Luka kecil sulit sembuh. Kami mulai berbagi hal-hal yang tidak pernah kami ceritakan sebelumnya. Dosa, penyesalan, ketakutan. Dimas mengaku takut mati sendirian. Bayu mengaku naik gunung ini tanpa izin istrinya. Arga akhirnya bicara tentang dirinya. Aku pernah janji, katanya pelan. Kalau aku dipanggil, aku nggak akan lari. Apa maksudmu? Tanyaku. Arga tersenyum tipis. Gunung Tahu. Hari ke-33, kami mendengar suara orang menangis di kejauhan. Tangis perempuan. Pilu. Putus asa. Dimas berdiri. Kita harus nolong. Bayu menariknya. Kita nggak tahu itu siapa. Tangis itu semakin keras. Menyebut nama Dimas. Itu menghancurkan pertahanan terakhirnya. Dimas melepaskan pegangan Bayu dan berlari ke arah suara. Aku mengejarnya, tapi tanah licin. Aku terjatuh. Dimas, teriakku. Suara tangis itu berhenti mendadak. Sun,
Aku bangkit dan berlari. Bayu dan Arga menyusul. Kami menemukan Dimas berdiri di tengah hutan, sendirian. Dia hilang, katanya bingung. Barusan ada. Arga menutup mata. Itu peringatan. Dimas menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Hari ke-35, Dimas berubah. Ia jadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Ia mulai berbicara sendiri, seperti menjawab pertanyaan yang tidak kami dengar. Aku mulai takut. Bukan pada gunung, tapi pada kemungkinan bahwa gunung ini benar-benar bisa membuat kami menyerah satu persatu. Dan aku tahu, komplikasi ini belum mencapai puncaknya. Ini baru tahap ketika gunung menggoyahkan pilihan kami. Tahap berikutnya, aku yakin, gunung akan mulai mengambil. Hari ke-36 dimulai dengan kesunyian yang ganjil. Tidak ada kabut pagi, tidak ada angin. Udara terasa mati, seperti ruang tertutup. Aku terbangun lebih dulu dan langsung menyadari satu hal yang membuat dadaku mengencang. Dimas tidak ada di samping api unggun. Selimutnya tergeletak, dingin. Sepatunya masih ada, tapi ranselnya hilang. Bayu, Arga, suaraku bergetar. Bayu terbangun dan langsung duduk. Wajahnya yang pucat berubah kaku. Arga keluar dari balik tenda, matanya menyapu sekeliling tanpa panik, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Dia jalan sendiri, kata Arga pelan. Kapan? Tanyaku. Waktu malam hampir habis. Jawabnya. Aku dengar dia ngomong. Bukan ke kita. Bayu mengepalkan tangan. Kita cari. Kami bergerak cepat, melupakan rasa sakit, melupakan lapar. Kami memanggil nama Dimas berkali-kali. Suara kami memantul aneh, seolah hutan menirukannya lalu menelannya kembali. Kami menemukan jejak kaki. Tidak rapi, terlalu dalam. Seperti orang berjalan sambil diseret. Jejak itu membawa kami ke sebuah lembah kecil. Di sana, berdiri sebuah pohon tua dengan akar menjulur ke tanah seperti tangan-tangan kering. Di bawahnya, Dimas berdiri membelakangi kami. Mas, teriakku. Ia menoleh perlahan. Matanya merah, tapi bukan karena menangis. Ada kilau aneh di sana, seperti orang yang sudah mengambil keputusan besar. Mereka baik, katanya. Mereka bilang capek kita bisa selesai. Bayu mendekat, terpincang. Gak ada yang baik di sini, Dim. Dimas tersenyum. Kamu cuma belum dengar janji mereka. Arga berdiri di belakangku. Jangan sentuh pohonnya, katanya tegas. Terlambat. Dimas meletakkan tangannya ke batang pohon itu. Seketika, angin berembus kencang. Daun-daun bergetar liar. Suara-suara muncul, berlapis-lapis, seperti bisikan banyak mulut sekaligus. Dim, aku berlari. Dimas menoleh padaku, senyumnya melebar. Raffi, bilang ke ibuku aku gak sakit lagi. Lalu, ia melangkah mundur. Akar pohon itu bergerak. Pelan, tapi pasti. Melilit kakinya, pinggangnya, dadanya. Tidak ada darah. Tidak ada teriakan. Hanya suara napas Dimas yang tertahan. Aku menjerit. Bayu berusaha maju, tapi Arga menahan. Kalau kamu mendekat, kata Arga dengan suara gemetar, kamu ikut diambil. Dalam hitungan detik, Dimas hilang. Tubuhnya menyatu dengan batang pohon. Tidak tersisa apa-apa selain sepatunya yang terjatuh. Hutan kembali sunyi. Aku jatuh terduduk. Dadaku terasa robek. Aku muntah, kosong. Bayu menutup wajahnya, bahunya bergetar tanpa suara. Arga berlutut, menempelkan dahinya ke tanah. 1. Apa? Tanyaku parau. Hitungan mereka, jawabnya. Kami kembali ke bivak tanpa bicara. Tanpa menoleh. Malam itu, tidak ada suara datang. Tidak ada tawaran. Tidak ada bisikan. Seolah gunung butak puas. Hari ke-38, Bayu demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya berat. Aku mengganti posisinya berulang kali, tapi ia terus mengigau. Dim, jangan, gumamnya. Aku tidak menjawab. Tidak sanggup. Arga duduk di kejauhan, mengasah pisau kecil di atas batu. Suaranya nyaring, berulang, seperti ritual.
Kita tinggal bertiga, kataku akhirnya. Arga mengangguk. Dan mereka tahu. Hari ke-40, kami menemukan jejak camp lama. Sisa api unggun. Tulang kecil. Kain robek. Manusia? Tanyaku. Pernah, jawab Arga. Di batu dekat api unggun, ada pahatan kasar. Yang pergi. Yang ragu. Yang melawan. Diambil. Bayu menatap tulisan itu lama. Kita masuk kategori apa? Aku tidak menjawab. Hari ke-42, Bayu memanggilku saat malam. Raf, katanya lemah. Kalau aku nggak bangun? Jangan, potongku. Dengerin. Ia menggenggam tanganku. Kalau aku mulai ngomong aneh, iketin aku. Air mataku jatuh. Kamu nggak kemana-mana? Ia tersenyum tipis. Gunung nggak minta izin. Malam itu, suara datang lagi. Kalian tinggal 2 langkah, katanya. Aku menutup telinga. Arga berdiri. Kami masih jalan, katanya keras. Tapi waktumu beda, jawab suara itu. Satu dari kalian sudah hampir milik kami. Aku tahu siapa yang dimaksud. Hari ke-45, Bayu bangun dengan tenang. Terlalu tenang. Demamnya turun tiba-tiba. Matanya jernih. Kita berangkat, katanya. Arga menatapnya lama. Kamu dengar apa? Bayu tersenyum. Aku dengar jalan pulang. Hatiku tenggelam. Sepanjang hari, Bayu berjalan tanpa keluhan. Terlalu kuat untuk orang yang hampir mati kemarin. Langkahnya mantap, wajahnya damai. Bayu, panggilku. Kamu yakin? Ia menoleh. Raffi, kamu percaya aku? Aku ingin bilang tidak, tapi mulutku mengatakan iya. Menjelang sore, kami sampai di sebuah tebing kecil. Di bawahnya, kabut tebal. Tidak terlihat dasar. Lewat sini, kata Bayu. Arga langsung menggeleng. Itu pintu. Bayu menoleh, senyumnya berubah tipis. Pintu pulang. Ia melangkah maju. Aku menangkap lengannya. Jangan. Bayu menatapku lama. Aku capek. Lalu ia melepaskan diri. Ia melompat. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara jatuh. Kabut menutup segalanya. Aku menjerit sampai suaraku habis. Arga menarikku menjauh. Jangan lihat. Kami tinggal berdua. Malam itu, aku tidak menangis lagi. Air mataku habis. Yang tersisa hanya kehampaan dan satu pertanyaan. Kenapa aku masih di sini? Arga duduk di depanku. Sekarang tinggal kita. Kenapa mereka? Tanyaku. Kenapa bukan aku? Arga menatapku dalam-dalam. Karena kamu masih melawan. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau kutukan. Hari ke-47, kami berjalan tanpa tujuan. Tanpa rencana. Tanpa harapan. Hanya bergerak agar tidak berhenti. Di kejauhan, aku melihat sosok Dimas dan Bayu berdiri berdampingan. Mereka tersenyum, melambai. Raffi, panggil mereka bersamaan. Aku berhenti. Arga langsung memelukku dari belakang. Itu bukan mereka. Aku capek, bisikku. Aku tahu, jawab Arga. Makanya kita belum boleh berhenti. Kami berjalan melewati bayangan itu. Suara tawa mengikuti kami sampai malam. Komplikasi ini tidak lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang bertahan sebagai manusia. Dan aku mulai takut. Bahwa untuk pulang, aku harus kehilangan bagian terakhir dari diriku sendiri. Aku berhenti menghitung hari setelah Bayu pergi. Angka hanya membuatku sadar betapa lama aku masih bernapas di tempat yang seharusnya tidak memberi ampun. Tapi Arga tetap menghitung. Setiap pagi ia menggoreskan garis di batang kayu dengan ujung pisaunya. Buat apa? Tanyaku suatu pagi. Supaya kita tahu, jawabnya singkat. Tahu apa? Kapan kita mulai berubah? Kami berjalan menyusuri punggungan sempit. Kanan jurang, kiri jurang. Kabut menggantung setinggi dada. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pikiran sendiri yang retak. Aku mulai mendengar suara langkah tambahan. Selalu satu di belakangku. Saat aku berhenti, langkah itu berhenti.
Saat aku menoleh, tak ada apa-apa. Ada yang ikut, kataku. Arga tidak menoleh. Jangan disapa. Hari ke-52, kami menemukan aliran sungai kecil. Airnya jernih, terlalu jernih. Batu-batu di dasarnya tersusun rapi, seperti sengaja ditata. Aku meneguk air itu. Rasanya manis. Jangan kebanyakan, kata Arga. Tadi Bayu juga bilang gitu, jawabku refleks. Arga berhenti berjalan. Napasnya berat. Kamu dengar Bayu? Aku menggeleng cepat. Bukan. Maksudku, dulu. Ia menatapku lama. Kalau kamu mulai dengar suara mereka lagi, bilang. Aku ingin berkata aku sudah mendengar sejak lama. Tapi aku diam. Malam itu, aku bermimpi berada di rumah. Ibu memasak di dapur. Ayah duduk di teras. Semuanya normal. Terlalu normal. Saat aku hendak duduk, ibu menoleh. Wajahnya bukan wajah ibu. Matanya hitam, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Kamu sudah hampir pulang, katanya. Aku terbangun sambil berteriak. Arga mengguncang bahuku. Apa yang kamu lihat? Rumah, kataku terisak. Tapi palsu. Arga menarik napas panjang. Mereka sudah mulai pakai ingatan. Hari ke-55, Arga jatuh. Kakinya terperosok ke lubang tertutup dedaunan. Aku menariknya keluar dengan susah payah. Pergelangan kakinya bengkak, biru kehitaman. Masih bisa jalan? Tanyaku. Ia mencoba berdiri, meringis. Pelan. Sejak hari itu, kami berjalan setengah dari kecepatan biasa. Malam lebih cepat datang. Kabut lebih tebal. Suara-suara lebih dekat. Ada yang nunggu kita, bisik suara itu. Aku menutup telinga. Tapi suara itu datang dari dalam kepala. Hari ke-60. Kami kembali ke tempat yang sama. Aku mengenalinya dari pohon bercabang 3 yang pernah kami lewati berminggu-minggu lalu. Arga memeriksa tanda di batang kayu. Masih ada goresannya. Kita muter, kataku. Arga duduk lemas. Bukan kita. Terus siapa? Gunungnya. Untuk pertama kali sejak Dimas dan Bayu hilang, Arga terlihat takut. Hari ke-63, hujan turun tanpa suara. Tetesannya jatuh tapi tidak berbunyi saat menyentuh tanah. Dunia terasa seperti mimpi buruk yang ditahan napasnya. Di tengah hujan itu, kami melihat pondok kayu kecil. Ada orang, kataku. Arga menggeleng pelan. Belum tentu. Tapi aku sudah berlari. Harapan lebih cepat dari logika. Pondok itu kosong. Di dalamnya ada tikar, kendi, dan sisa api unggun yang masih hangat. Baru ditinggal, bisikku. Di dinding pondok, tergantung kain lusuh dengan tulisan tangan. Jangan tinggal terlalu lama. Yang sendiri akan dipilih. Aku mundur. Arga. Ia sudah di belakangku. Wajahnya pucat. Kita pergi. Sekarang. Kami belum 10 langkah meninggalkan pondok saat pintunya tertutup sendiri dengan suara keras. Aku berlari. Hari ke-68. Arga mulai bicara sendiri. Awalnya pelan, seperti mengulang rencana. Lama-lama, ia mulai berdialog. Aku nggak janji, katanya suatu malam. Aku cuma jalan. Aku mendekat. Kamu ngomong sama siapa? Ia menatapku kosong. Kamu nggak dengar? Aku menggeleng. Mereka bilang, lanjutnya, kalau satu dari kita harus selesai di sini. Dadaku berdebar. Mereka bohong. Arga tertawa kecil. Mereka selalu jujur. Kita yang nggak mau dengar. Malam itu, aku mengikat kaki Arga saat ia tidur. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh ke simpul tali. Maafkan aku, batinku. Hari ke-70, Arga bangun dan langsung tahu. Kamu takut sama aku? Tanyanya tenang. Aku takut kehilangan kamu. Jawabku jujur. Ia terdiam lama. Kalau nanti aku minta dilepas. Aku nggak akan. Ia tersenyum pahit. Itu jawaban yang salah. Hari ke-75. Kami menemukan tengkorak manusia. Masih ada sisa rambut. Di dekatnya, tas carrier tua yang sudah lapuk. Di dalam tas,
Ada buku catatan. Tulisan terakhirnya. Hari ke-114. Gunung ini bukan menahan tubuh. Ia menahan keputusan. Tanganku gemetar. Arga. 114 hari. Arga menutup mata. Kita hampir di angka itu. Malam itu, suara datang lebih jelas dari sebelumnya. Kalian sudah lama, katanya lembut. Tinggal satu pilihan. Apa? Teriakku. Siapa yang pulang? Hari ke-80. Aku mulai melihat bayanganku sendiri berjalan di depan. Kadang ia menoleh dan tersenyum. Kadang ia berdiri menungguku. Aku yang pulang, katanya suatu kali. Kamu tinggal. Aku berlari menabrak bayangan itu. Hilang seperti asap. Hari ke-85. Arga semakin lemah. Kakinya membusuk perlahan. Bau anyir menyertai langkah kami. Kalau aku berhenti, katanya, kamu jangan berhenti. Aku menggeleng. Kita sama-sama. Ia menatapku tajam. Itu ego. Hari ke-90. Kami sampai di padang ilalang luas. Angin berputar melingkar. Di tengah padang, berdiri batu besar seperti altar. Akhir, bisik Arga. Di atas batu itu, terukir nama-nama. Dimas, Bayu, dan satu ruang kosong. Aku jatuh terduduk. Kita belum mati, kataku. Arga berdiri tertatih, menatap batu itu lama. Belum. Tapi satu dari kita sudah dipilih. Hari ke-95. Aku terbangun sendirian. Arga tidak ada. Tali pengikat terpotong. Jejak kakinya menuju padang ilalang. Aku berlari, berteriak memanggil namanya sampai paru-paruku terasa robek. Aku menemukannya berdiri di depan batu altar. Arga, aku memeluknya dari belakang. Ia menoleh, tersenyum tenang. Aku sudah capek lari. Jangan, Isaku. Kalau aku tinggal, katanya, kamu pulang. Aku nggak mau pulang sendirian. Arga menyentuh keningku. Itu harga jadi manusia. Angin berputar kencang. Suara-suara bersorak pelan. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu caranya hidup. Arga menatapku lembut. Justru itu sebabnya kamu harus pulang. Aku menariknya mundur, sekuat tenaga. Dan untuk pertama kalinya, Gunung Butak terdiam. Seolah menunggu keputusan yang tidak sesuai kehendaknya. Komplikasi ini berakhir bukan dengan kehilangan, melainkan perlawanan. Tapi aku tahu, gunung belum selesai. Dan hari ke-115 masih menunggu kami di depan. Arga dan aku berdiri saling berhadapan di padang ilalang itu sejak fajar. Angin berputar pelan, seperti napas panjang yang ditahan. Batu altar di tengah padang tampak lebih tinggi dari sebelumnya, seolah tanah di sekitarnya tenggelam perlahan. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Gunung Butak sunyi dengan cara yang menyakitkan. Apa yang kamu rasakan? Tanyaku. Arga menatap langit abu-abu. Ringan. Kata itu membuatku takut. Sejak aku menariknya mundur dari altar 20 hari lalu, gunung berubah. Tidak lagi berbisik. Tidak lagi menampakkan bayangan. Tapi justru itu yang paling menakutkan. Seperti pemangsa yang berhenti bergerak, karena yakin mangsanya tidak bisa lari kemana-mana. Kami berjalan menuju batu itu tanpa bicara. Kakiku gemetar. Setiap langkah terasa seperti menapaki ingatan kami sendiri. Tawa di awal pendakian, suara Dimas yang penuh semangat, keluhan Bayu yang selalu bercanda. Di atas batu, 3 nama terukir jelas. Dimas, Bayu, dan satu ruang kosong, berdenyut pelan seperti luka terbuka. Kosongannya buat siapa? Bisikku. Arga menaiki batu dengan tertatih. Kakinya hampir tak bisa digerakkan lagi. Awalnya buat siapa saja yang menyerah. Aku menggeleng. Kita belum menyerah. Arga tersenyum tipis. Kamu belum. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut di sekeliling padang terbelah, membentuk lingkaran sempurna. Dari balik kabut itu, suara muncul. Tidak lagi banyak, tidak lagi berlapis. Satu suara. Dalam, tenang. Hari kalian genap. Dadaku berdebar keras. Kami masih hidup.
Tubuh, ya, jawab suara itu. Tapi manusia di dalamnya harus dipilih. Tanah bergetar halus. Dari kabut, muncul bayangan Dimas dan Bayu. Wajah mereka utuh. Tidak rusak. Tidak pucat. Seperti terakhir kali kami melihat mereka sebelum gunung memanggil. Raffi, kata Bayu lembut. Capek, ya? Air mataku jatuh tanpa izin. Maaf. Dimas tersenyum. Kamu bertahan terlalu lama. Aku ingin memeluk mereka, tapi kakiku tak bergerak. Cukup satu lagi, lanjut suara itu. Satu yang tinggal, dua yang pulang. Aku tersentak. Dua? Arga menoleh padaku. Aku mengerti sekarang. Gunung tidak pernah berniat mengambil kami semua. Ia ingin keseimbangan. Ia ingin pengganti. Tidak, kataku keras. Aku tidak mau pilih. Suara itu tertawa pelan. Pilihan selalu terjadi. Diam pun pilihan. Arga turun dari batu dan berdiri di depanku. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Raffi, dengar aku. Aku menggeleng keras. Jangan. Kamu yang harus pulang. Kenapa selalu aku? Teriakku. Kenapa bukan kamu yang hidup? Arga menatapku dalam-dalam. Karena kamu masih marah. Kamu masih takut. Kamu masih ingin hidup. Aku terdiam. Tanganku mengepal. Aku capek. Lanjutnya, bukan karena jalan, tapi karena mendengar mereka setiap malam. Aku sudah lama di sini, Raf, bahkan sebelum kita tersesat. Omong kosong, bisikku. Arga menggeleng. Aku pernah naik butak bertahun-tahun lalu. Sendirian. Aku pulang, tapi sebagian dari aku tinggal. Gunung cuma menagihnya sekarang. Tanah di bawah kami bergetar lebih kuat. Nama Arga mulai terukir samar di batu altar. Berhenti. Aku berlari dan memeluknya erat. Kalau kamu tinggal, aku benci gunung ini selamanya. Arga tertawa kecil. Bagus. Jangan pernah rindu kembali. Bayangan Dimas dan Bayu mundur perlahan, menyatu dengan kabut. Waktu habis, kata suara itu. Arga mendorongku pelan, tapi cukup untuk membuatku terjatuh. Saat aku bangkit, ia sudah berdiri di atas altar. Arga, aku berteriak. Ia menoleh untuk terakhir kalinya. Matanya jernih. Bebas. Hidup yang panjang bukan hadiah, katanya. Tapi kesempatan. Angin berputar liar. Kabut naik seperti dinding. Aku berlari, tapi tanah di bawah kakiku runtuh. Akar-akar muncul dari dalam tanah, menahanku. Tidak, aku menjerit. Nama Arga terukir sempurna. Suara itu bergema, puas, seimbang. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Angin mati, kabut lenyap, padang ilalang menghilang. Aku terjatuh ke tanah basah. Saat aku membuka mata, aku berada di jalur pendakian yang kukenal. Ada suara manusia. Teriakan. Radio HT. Ada orang. Hidup. Tangan-tangan menarikku. Selimut menutup tubuhku. Wajah-wajah asing menatapku dengan lega. Berapa orang? Tanya seseorang. Aku membuka mulut. Suaraku serak. 4. Maksudnya? Aku menatap ke arah gunung. Puncaknya tertutup awan, diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. 4, ulangku. 1 pulang. 3 tinggal. Di kejauhan, angin berembus pelan. Dan untuk sesaat, aku bersumpah melihat satu sosok berdiri di antara pepohonan. Mengangguk padaku. Aku tidak langsung sadar bahwa aku sudah benar-benar keluar dari Gunung Butak. Beberapa hari pertama setelah ditemukan, dunia terasa seperti tiruan yang buruk. Warna terlalu terang. Suara terlalu ramai. Bau manusia terlalu tajam. Setiap kali aku memejamkan mata, aku masih mendengar angin berputar, masih melihat ilalang yang bergoyang tanpa sebab. Mereka bilang aku ditemukan di hari ke-116. Aku tidak membantah. Di posko penyelamatan, aku hanya duduk diam. Selimut menutup bahuku, tapi dingin datang dari dalam. Petugas bertanya banyak hal. Nama, tanggal, rute.
Aku menjawab seperlunya. Berapa orang naik? Tanya seorang relawan. 4. Yang selamat? Aku terdiam terlalu lama. 1. Jawabku akhirnya. Mereka saling pandang. Ada yang mencatat. Ada yang menghela napas. Ada yang menepuk bahuku pelan, seperti menepuk benda rapuh. Mereka tidak tahu bahwa yang pulang bukan benar-benar utuh. Aku dibawa ke rumah sakit di Malang. Tubuhku kurus, dehidrasi, penuh luka kecil yang sebagian bahkan tidak bisa dijelaskan dokter. Bekas cengkeraman akar, kata mereka. Mungkin halusinasi, kata yang lain. Aku tidak membantah. Malam pertama di ranjang putih itu, aku terbangun sambil teriak. Perawat berlari masuk. Mas Raffi, mimpi buruk. Aku menatap dinding. Di sudut ruangan, bayangan berdiri. Tinggi. Diam. Ada yang ikut saya, bisikku. Perawat itu menoleh. Tidak melihat apa-apa. Ia tersenyum canggung. Sudah aman, Mas. Gunungnya jauh. Aku memejamkan mata. Gunung tidak pernah jauh. Berita tentang kami muncul seminggu kemudian. Pendaki selamat setelah hilang berbulan-bulan di Gunung Butak. Nama Dimas, Bayu, dan Arga tertulis sebagai korban hilang, kemungkinan meninggal. Kemungkinan. Keluarga mereka datang menemuiku. Ibunya Dimas menangis sambil memegang tanganku. Ayah Bayu hanya menunduk lama, lalu berkata, "Terima kasih sudah bertahan." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ibu Arga datang terakhir. Ia tidak menangis. Wajahnya tenang, seperti orang yang sudah lama menunggu kabar yang pasti. Arga memang begitu, katanya pelan, selalu jalan sampai akhir. Aku menunduk. Maaf. Ia menggeleng. Bukan salahmu. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Tentang altar. Tentang nama. Tentang pilihan. Tapi aku tahu, tidak semua kebenaran ingin didengar. Beberapa bulan kemudian, hidupku berjalan lagi. Atau setidaknya mencoba. Aku kembali bekerja. Kembali tersenyum. Kembali bicara tentang hal-hal biasa. Tapi setiap kali aku melihat gunung di kejauhan, dadaku terasa sesak. Aku berhenti mendaki. Orang-orang bilang itu trauma. Dokter bilang begitu juga. Aku mengangguk, membiarkan mereka percaya. Padahal bukan itu. Trauma ingin dilupakan. Sedangkan aku, selalu diingat. Setiap malam tertentu, terutama saat angin dingin bertiup dari arah selatan, aku bermimpi tentang padang ilalang. Batu altar itu kosong. Tidak ada nama baru, tapi ada bekas goresan lama yang tidak pernah hilang. Kadang aku melihat Arga berdiri di sana. Tidak tersenyum. Tidak memanggil. Hanya berdiri, seperti penjaga. "Kamu pulang," katanya suatu kali. "Aku hidup," jawabku. Ia mengangguk. Itu yang penting. Aku terbangun dengan air mata di pipi, tapi dadaku terasa lebih ringan. Tahun pertama berlalu. Aku mulai menulis. Bukan cerita. Bukan laporan. Tapi catatan. Tentang suara angin yang berubah nada. Tentang hutan yang terasa terlalu rapi. Tentang bagaimana manusia sering salah mengira alam sebagai tempat. Padahal ia adalah makhluk. Aku tidak menyebut nama Gunung Butak. Aku tahu, menyebut nama adalah cara memanggil. Suatu sore, seorang pendaki muda menemuiku. Ia mengenalku dari berita lama. "Mas," katanya ragu. "Benar enggak? Gunung bisa milih." Aku menatap matanya lama. Melihat diriku yang dulu, penuh semangat, penuh keyakinan. "Gunung gak milih," jawabku pelan. "Manusia yang menawarkan." Ia mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Kalau kamu naik," lanjutku, "jangan cuma bawa logistik. Bawa juga batas." Ia mengangguk, meski jelas belum sepenuhnya mengerti. Aku berharap ia tidak pernah benar-benar mengerti. Beberapa tahun kemudian, aku kembali ke kaki Gunung Butak. Bukan untuk mendaki. Hanya berdiri di batas vegetasi, memandang ke atas. Angin bertiup pelan. Untuk sesaat, aku merasa dipandangi. "Aku sudah pulang," bisikku, "seperti janjimu." Angin berhenti. Tidak ada jawaban.
Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu. Aku berbalik, melangkah pergi. Gunung Butak tetap berdiri di belakangku, diam, megah, dan lapar seperti biasa. Karena ia tidak jahat, ia hanya abadi. Dan manusia, selalu sementara.